di laut yang ganas. Dia melarang orang menurunkan skoci karena katanya tahu memang laut sedang mengamuk, tidak ada gunanya. Jadi dengan kata lain, pelaut yang jatuh itu dibiarkan akan hanyut, tewas di tengah ombak yang ganas seperti itu. Pelaut tersebut seorang perenang yang handal, tetapi laut begitu murka dan dia tidak bisa bertahan. Dia makin lama hanyut, makin jauh dari kapalnya. Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang rekannya yang tidak bisa terima kenyataan tersebut. Tanpa minta izin kepada kapten, dia menanggalkan pakaiannya, dia terjun, dia berenang mengejar rekannya yang sudah hanyut jauh. Kemudian dengan segala kekuatannya, dia meraih temannya yang sudah pingsan. Dan dia menarik makin dekat ke kapal, sampai kemudian orang menurunkan tali temali, mengangkat keduanya ke atas. Sampai di atas, si penolong juga pingsan. Orang memberikan pertolongan pertama, dan ketika dua-duanya siuman, korban pertama yang kecemplung yang ditolong itu, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, siapa yang menyelamatkan aku? Siapa yang menyelamatkan aku? Siapa yang menyelamatkan aku? Ketika orang memberitahukan teman satu yang sedang masih lemas karena baru siuman dari pingsan, korban yang pertama itu langsung berlutut, dia memeluk kaki temannya, dia berkata, I am your servant, I am your servant. Zaman itu adalah zaman budak belia. Para klasik kapal tahu bagaimana budak-budak belia diperlakukan. Tapi ketika dia diselamatkan oleh temannya, dia berkata, aku ini hamba, aku pelayan. Sebab dia diselamatkan oleh temannya. Kalau tidak, dia sudah tewas. Saudara, hari ini Tuhan menyelamatkan saudara saya. Dan Tuhan bukan cuma menyelamatkan, dia memelihara kita, memberi kita banyak berkat dan pertolongan. Marilah kita merenungkan pertanyaan ini. Bagaimanakah kubalaskan kepada Tuhan segala kebajikannya kepada aku? Sebagai hamba Kristus yang dipercaya menggembala Kristus Community, satu tujuan khotbah saya hari ini, saya mau bila saudara dapat bersaksi akan kebaikan Tuhan, jangan berhenti sampai di sana. Isilah titik-titik di tema khotbah ini. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Saudara, isilah titik-titik itu dengan bentuk-bentuk konkret sebagai bentuk syukur saudara, terima kasih saudara, balas budi saudara pada Tuhan meskipun dia tidak meminta. Supaya apa? Supaya hati kita terikat dan terpikat terus kepada Sang Pemberi berkat, bukan kepada berkat-berkat. Supaya tidak ada berhala dalam hidup kita, supaya kita selalu mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai karena begitu dilanda euforia kesenangan berkat, kita hanyut dibawa kepada yang lain yang bukan Tuhan. Kita malah makin jauh dari Tuhan. Kendati secara lip service kita berkata bersyukur dan mengasihi Tuhan. Tuhan berkati firman. Amin.